Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan tentang materi gerak tari tradisional. Kalau kemarin saya sudah membagikan tentang link atau kalian sudah lihat di web, itu ada materi yang saya bagikan, itu berupa tulisan atau kalian bisa baca di situ, bukan dalam bentuk video. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk video. Saya akan menjelaskan ini tentang materi ini secara singkat ya. Tari tradisional. Pengertian dari tari tradisional itu adalah suatu tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Pada dasarnya, tari tradisional adalah perasaan keindahan atau estetika para nenek moyang yang menjelma dalam bentuk gerak yang teratur berkembang secara turun-temurun. Jadi, tari tradisional ini adalah tari yang ada di sekitar kita, tari yang tumbuh di daerah kita, tari yang ada sejak nenek moyang kita dulu. Jadi sifatnya itu turun-temurun, yang menjadi ciri khas dari daerah kita atau tempat tinggal kita, itu tari tradisional. Unsur-unsur dari tari tradisional itu tidak tertulis, jadi sifatnya tidak tertulis, tidak ada bentuk cetak, tidak ada bentuk tulisan dari tari tradisional karena diciptakan secara turun-temurun lewat gerakan ya, dan tidak diketahui oleh penciptanya, tidak diketahui siapa yang menciptakan gerakan seperti itu, tidak diketahui. Yang penting orang dulu itu mereka mengeluarkan unek-unek, mereka mengeluarkan ekspresi dari perasaan mereka itu lewat tarian. Nah, tarian itu yang kita kenal sekarang, tarian itu yang kita tahu sekarang, dan tidak diketahui itu pertamanya itu dari siapa, tidak ada, karena itu memang dari dulu ya, sifatnya turun-temurun dan dipertunjukkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi tidak setiap hari seperti waktu tarian ini tuh hanya ditunjukkan di acara-acara tertentu atau di acara adat misalnya. Jadi di suatu daerah atau saat ada upacara adat atau ada acara-acara perayaan yang bersifat masih tradisi, masih adat, itu biasanya tarian-tarian ini dipertunjukkan atau ada pertunjukan secara khusus ya untuk pertunjukan tari-tari tradisi ini biasanya ditampilkan. Tari tradisional itu ada dua, ada yang bersifat kerakyatan dan bersifat klasik. Perbedaannya, kalau tari tradisional kerakyatan itu tumbuh berkembang dalam masyarakat umum atau rakyat biasa. Tarian ini biasanya sebagai sarana hiburan, pergaulan, dan rasa syukur. Jadi kalau kerakyatan itu yang berkembang di sekitar kita, yang berkembang di daerah kita, yang berkembang di lingkungan kita, di masyarakat umum atau masyarakat biasa, itu tari tradisional kerakyatan. Ciri-cirinya itu bentuk gerakan, ekspresi, irama, rias, dan busana itu sangat sederhana. Terus bentuk penyajiannya biasanya berpasang-pasangan atau kelompok. Itu kalau tari tradisional kerakyatan. Contoh dari tari tradisional ini itu ada tari tayub, itu dari Jawa Tengah, tari jaipong dari Jawa Barat, tari jangger dari Bali, tari payung dan tari lilin dari Sumatera Barat, dan ada tari saman dari Aceh. Tari-tari ini biasanya dilakukan secara berkelompok atau berpasang-pasangan, itu yang menjadi ciri khas dari tari tradisional kerakyatan. Sedangkan kalau tari tradisional klasik itu tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan kaum bangsawan dan istana. Biasanya ini
kalau ada di kaum-kaum bangsawan ya, jadi di istana-istana biasanya menggunakan tari ini. Nah, tari ini itu sebagai upacara kerajaan dan adat. Ciri-cirinya itu gerakannya itu sudah baku, terus bentuk gerak, irama, dan busananya itu berkesan mewah dan estetis. Jadi sudah ada busana khusus yang digunakan atau busana yang spesial yang disiapkan untuk para penari ini, untuk orang-orang yang menarikan tari tradisional di kalangan kaum busana atau tari tradisional klasik. Contoh dari tari tradisional klasik itu antara lain ada tari topeng Klana itu dari Jawa Barat, terus ada tari serimpi dan bedaya itu dari Jawa Tengah, terus ada tari beskalan dan tari ngremo itu dari Jawa Timur, terus ada tari rejang itu dari Bali, dan tari pakarena itu dari Sulawesi Selatan. Itu perbedaannya. Terus ada fungsi dari tari tradisional. Ini fungsi-fungsinya. Yang pertama ada sebagai sarana upacara. Ciri utama tarian ini berkembang dalam tradisi yang kuat berlatar belakang keagamaan, pemujaan, peristiwa alam, dan kehidupan manusia. Contohnya ada tari rejang, tari seblang, tari karonsti. Itu contoh-contoh untuk tari yang biasanya digunakan sebagai sarana upacara. Terus yang kedua ada fungsinya sebagai sarana hiburan. Tarian hiburan berlatar belakang menitik beratkan pada hiburan untuk kepuasan pribadi, bukan segi keindahan. Tarian ini pada umumnya dilakukan secara berpasangan, putra dan putri maupun kelompok. Contoh-contohnya ada tari lengger, tari tayub, tari gandrung, tari ketuk tilu. Terus ada lagi fungsinya sebagai sarana pertunjukan. Itu digarap untuk dipertontonkan dan memerlukan penggarapan yang mantap, mempertimbangkan nilai-nilai artistik sehingga penikmat atau penonton dapat memperoleh pengalaman estetis dari hasil pengamatannya. Contoh dari tari yang berfungsi sebagai sarana pertunjukan itu ada tari gambyong, tari piring, tari golek, dan tari remu. Ada lagi sebagai fungsinya itu sebagai sarana pendidikan. Itu diartikan dengan bagaimana dampak positif dan aktivitas manusia dalam seni tari dan bagaimana pengaruh positifnya terhadap kehidupan manusia secara individu maupun kelompok. Pada prinsipnya, fungsi tari dalam pendidikan memiliki kaitan dengan hal-hal dengan pembentukan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan mental. Dalam artian kalau sebagai sarana pendidikan, semua tarian itu bisa digunakan sebagai sarana pendidikan untuk kita lebih tahu tentang tari dari daerah-daerah tertentu, bahkan dari daerah kita sendiri. Nah, ini keunikan gerak tari, kalian bisa baca di situ, kalian bisa lihat di yang kemarin saya kasih itu juga ada ya. Keunikan dari gerak tari tradisional itu tari saman. Kalau tari saman ini dari Aceh, keunikannya itu apa, kalian bisa lihat di situ. Terus ada tari pendet ini dari Bali ya, kalian bisa lihat juga keunikannya apa. Terus ada tari Jaipong dari Jawa Barat, terus ada tari Bondan itu dari Jawa Tengah, terus ada lagi tari Cakalili itu dari Maluku. Kalian bisa lihat keunikan-keunikan apa, ciri khasnya apa, kalian bisa baca di situ ya. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian di saat kalian nanti membutuhkannya. Atau kalian mau ulangan, kalian baca, kalian tulis dulu materi tadi, kalian baca, kalian pelajari untuk bisa dijadikan bekal kalian dalam mengerjakan ulangan nanti ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.